Selamat bergabung Pak Faris Azharki. Selamat bergabung Pak Hasib Adnan. Gimana Pak Faris, sehat Pak Faris? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya. Kalau ini udah 16.33 ya. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ketiga kita masuk kepada filsafatnya Pitagoras. Jadi di pertemuan pertama kita masuk ke filsafatnya Thales. Pertemuan kedua kita masuk ke filsafatnya Anaximandros dan Anaximenes. Filsafat ketiga, pertemuan ketiga kita masuk ke ada filsafatnya Pitagoras. Nah, jadi Bapak Pitagoras ini berbeda dengan para pendahulunya. Kalau para pendahulunya adalah misalnya Pak Thales dengan Pak Anaximenes itu, jadi beliau mencari asas atau awal mula manusia atau makhluk hidup. Untuk bahasan selanjutnya kita contohnya manusia saja ya, tidak lepas dari manusia nih. Meskipun ini yang dibicarakan makhluk hidup, ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda mati, kemudian ya, ada benda hidup. Tapi dalam bahasan selanjutnya kita fokus kepada manusia. Nah, jadi Pak Pitagoras ini tidak mencari asas atau awal mulanya manusia. Tetapi Pak Pitagoras ini mengatakan bahwa manusia itu dapat dikenali dari angka. Jadi gitu ya. Jadi saya dapat mengenali Pak Faris Azharki itu dengan pendekatan angka. Saya dapat mengenali Pak Hasib Adnan itu dengan pendekatan angka. Saya dapat mengenali Ibu Ismawati itu dengan pendekatan angka. Gitu ya, seperti itu. Nah, pada saat itu angka 0 yang sekarang kita kenal itu belum ada ya notasi 0 itu. Tapi notasinya baru sebatas titik. Gitu. Dan itu pun tidak ditempatkan di awal, tetapi di tengah maupun di akhir. Ya, angka. Kata Pak Pitagoras bahwa angka itu sebagai ciri yang melekat pada manusia. Nah, kalau begitu, manusia itu dapat dikatakan terdiri dari angka-angka. Misalnya, Pak Faris Azharki. Selamat bergabung, siapa nih? Bapak Afrizal Tamami. Selamat bergabung Bapak Andriasa Eli Ziharka. Misalnya Pak Faris gitu, Pak Faris Azharki. Pak Faris Azharki itu kalau mau kenal sama saya, Ndai itu dapat dikenali misalnya tinggi badannya 167 cm. Ndai itu adalah berat badannya 110 kg. Ndai badannya jari jemarinya itu ada 10, 5 kiri, 5 kanan. Ndai itu matanya ada 2. Kemudian Ndai itu ukuran bajunya nomor 16. Kemudian Ndai itu ukuran panggul celananya itu adalah 42. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada angka 157 cm, ada angka 110 kg, ada angka nomor 16, ada angka 42 cm. Selamat bergabung Pak Kiai Aziz Zaman. Artinya apa? Artinya itu adalah Ndai. Oke, seperti itu. Sekarang balik lagi kepada Pak Pitagoras ya. Jadi manusia itu dapat dibedakan atau dapat dikenali dengan angka. Dapat dikenali dengan angka. Oke.
Anda itu apa sih? Oh, Anda itu dosen pasca sarjana STIT Sirojul Falah, ngajarnya kelas B3. Nah, B3, nah 3 itu adalah angka. Jadi angka ada B1 berarti Anda bukan itu, Anda itu, karena dia tidak ada di B1. B2 bukan itu, karena dia itu tidak ada di B2. Tapi ketika ngomong B3, nah angka 3 itulah Ndai gitu. Jadi kalau ada dosen pasca sarjana ngajar di B3 pada jam 16.30, nah itu namanya Ndai. Jadi Ndai itu adalah dapat dikenali dengan pendekatan angka, seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita sebagai guru ya, mengenali murid-muridnya. Selamat bergabung Pak Hairul Andrian, guru yang mengenali murid-muridnya. Saya contohkan lagi lah, Pak Faris Azharki. Saya mengenal Pak Faris Azharki. Pak Faris Azharki itu adalah Pak Faris itu alumni STIT Sirojul Falah tahun 2000, tahun 2022 ya, Pak Faris ya? 2020, Pak. Oh, ternyata sudah lama nih. Tapi rasanya masih kemarin Pak Faris nih. 2020 ya. Nah, 2020. Kemudian IPK-nya 3,4 gitu ya. IPK-nya 3,4. Tinggi badannya tuh 167 cm. Beratnya tuh lebih kurang 75 kg ada, Pak Faris? Ada kali ya 75 kg. Jadi kalau ada orang lulusan alumni Sirojul Falah tahun 2020, tinggi badannya 150 cm, berat badannya 70 atau 80 kg, itu tidak akan salah lagi. Namanya Pak Faris Azharki. Nah, seperti itu. Oke, nah itu ketika dosen mengenali muridnya. Selamat bergabung Pak Nasik Rida. Nah, begitu juga ketika manusia itu misalnya, siapa lagi nih? Pak Faris punya murid lah, Pak Faris punya murid. Dikenali murid itu adalah dikenali dengan angka-angka. Gitu. Kelas berapa, tinggi badan berapa, nilai matematikanya berapa, nilai PH-nya berapa, dan seterusnya. Nah, ketika itu sudah lengkap semua sebagai ciri daripada manusia, nah, bahwa kita bisa menyebut namanya siapa, dan itu menjadi pembeda dari manusia yang lainnya. Selamat bergabung Ibu Yulinsa. Nah, Bu Yulinsa itu alumni STIT Sirojul Falah tahun berapa Bu Yulinsa? Iya Bapak. Kenapa? Alumni STIT Sirojul Falah tahun berapa Bu Yulinsa tuh? 2000 berapa? 2018 Pak. Udah. Selamat bergabung ya Bu Yulinsa. Selamat ya, berkarir lah di tempat kerja masing-masing. Barusan ya. ada Pak Pusman. Oke. Mana nih? Bapak kita mana nih Pak Pusman nih? Oke, seperti itu. Nah, penting bagi kita adalah ketika kita ada dengan mengenali manusia dengan pendekatan angka, itu menjadi catatan-catatan data, Pak. Itu adalah catatan-catatan data dan catatan-catatan fakta. Datanya angka, faktanya sesuai atau tidak sesuai. Itu seperti itu. Nah, dari Pak Pythagoras ini sebuah transisi, Pak. Dari transisi mengenali makhluk hidup, khususnya manusia, dari yang bersumber kepada kosmos, alam. Jadi manusia itu bisa dilihat dari alam.
Kemudian transisinya adalah manusia itu dengan angka atau dengan pikiran sekarang ya, dengan pikiran angka itu. Seperti itu. Nah, seperti biasa, saya minta kesempatan untuk Pak Faris Azharki. Nah, Pak Faris Azharki mohon ditanggapi bahwa filsuf Pitagoras itu menyatakan pendekatan untuk mengenali manusia itu dengan angka. Oke, silahkan Pak Faris, mohon ditanggapi. Jadi pendekatan itu menurut bisa dengan angka begitu Pak ya? Betul. Ya memang kadang bisa masuk logika bahwa kita ingin mengenal sesuatu itu harus dengan angka gitu. Saya teringat ada sebuah kisah gitu kan, pada masa lalu ada seorang ulama besar, tapi beliau itu ngajarnya matematika gitu Pak. Yeah. Ngajarnya matematika, tiba-tiba dia meninggal dunia, dan di sana ya, di alam sana, di akhirat sana ditanya gitu sama Allah dan dihadiri para malaikat tentang aku, kata Allah gitu. Yeah. Justru para malaikat itu mereka pasti sudah tahu tentang mengenal sifat Allah, pasti sudah tahu gitu. Hanya saja Allah bertanya, coba apa yang kamu ketahui tentang aku, wahai si Syekh yang tadi gitu. Lalu beliau menjawab, ketahuilah bahwa angka itu meskipun dari 2, 3, 4 sampai 1 juta dan 1 miliar apapun, itu berawal dari angka 1, Al-Wahid. Dan Al-Wahid itu adalah engkau, gitu. Jadi memang jadi itu salah satu yang ternyata melalui angka itu bisa pendekatan perkenalan seperti itu ya. Itu kira-kira begitu aja Pak. Oke, terima kasih. Ya. Nah, satu yang perlu saya ingat dari kisahnya Pak Faris ini adalah Pak Pitagoras itu hidup di abad 5 sampai 4 lah. Abad 5 sampai 4 sebelum Masehi, Pak. Jadi tahun 400 sebelum kelahiran Nabi Isa. Dan itu sudah bisa menyatakan bahwa pendekatan angka itu penting untuk melihat manusia dan eksistensi manusia. Nah, dari kisah tadi yang barusan tadi Pak Faris paparkan itu, berarti kan ada kesamaan, Pak. Ada kesamaan antara si Fulan yang sudah meninggal itu ketika diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, dan jawabannya adalah angka 1. Artinya Pak Pitagoras ini sudah dapat, mau dikatakan menebak boleh gitu ya, meyakini juga boleh. Cuma kalau buat saya sih sudah dapat meyakini bahwa angka itu adalah menjadi pembeda dari manusia yang selamat dengan manusia yang tidak selamat nantinya gitu. Itu alam kematian kan itu Pak, kisah-kisah di alam kematian gitu. Iya betul. Mungkin kisah-kisah ini adanya di abad-abad ke 10 setelah Masehi gitu kan. Berarti kan rentang waktunya kira-kira 400 tahun atau 500 tahun itu Pak Pitagoras sudah bisa meyakini adanya pembeda dari angka itu. Terima kasih Pak Faris. Ini pendapat yang bagus nih Pak untuk kita pakai. Masih ada Pak Faris? Cukup Pak. Cukup ya. Jadi sebelum Masehi Pak ya, Pitagoras itu ya lahir. Iya betul.
Nah ya, jadi sebelum Sokrates lahir, sebelum Nabi Isa lahir gitu. Jadi dari Thales kepada Sokrates itu, Sokrates kan berada itu di lingkar abad 5 atau 4 sebelum Masehi gitu ya. Nah, sedangkan Nabi Yunus itu di abad ke-7 sebelum Masehi. Nabi Zakaria itu di abad ke-1 sebelum Masehi. Jadi ada waktu lebih kurang 600 tahun atau 500 tahun itu, Pak. Kekosongan Nabi yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan dari Nabi Yunus langsung ke Nabi Zakaria. Itu rentang waktunya 500 tahunan, Pak Faris Azhaki. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Ibu Yulinsa. Iya, Bapak hadir. Baru Maka Ibu nyimak, Pak. Yulinsa. Lan? Baru nyimak, Pak. Baru nyimak ya, oke, terima kasih. Kita lanjut kepada Bapak Aprizal Tamami. Mangga Pak Aprizal, Pak Kiai. Baik, Pak. Hadir. Mangga silakan. Baru nyimak, Pak. Baru nyimak tadi Ustadz Faris yang apa dipaparkan angka itu. Jadi baru Oke. Maaf. Mangga. Kalau begitu kita masuk ke Pak Pusdiman. Mangga Pak Pusdiman. Mangga Pak Pusdiman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Pusdiman. Sama baru nyimak Bapak, tadi komputernya lelet. Oh gitu ya, oke. Ya, tadi baru dengar sedikit masalah tadi Pitagoras ya, bahwa filosofinya melalui angka. Saya baru mau buka-buka juga. Oh. Jadi kan ketinggalan Pak, mohon maaf ya, punten. Oke, mangga. Nah, Pak Kiai Haji mana nih Pak Kiai Haji nih? Pak Kiai mangga Pak Kiai. Pak Kiai Haji mangga. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf kepencet. Ya Pak. Mangga. Aduh, menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai. Ya Pak. Baik, tadi datang telat Pak, tapi sempat mendengarkan dengan seksama apa yang Bapak jelaskan tentang penjelasan Pitagoras mengidentifikasi manusia dari angka. Ya. Dari sela-sela Bapak jelaskan, saya menanggapi satu hal. Pitagoras berusaha untuk mengidentifikasi manusia keluar dari apa yang sudah menempel pada manusia itu sendiri, misalkan warna kulit, tinggi badan, kemudian jenis mata dan segala macam. Sesuatu yang sudah nampak di dalam manusia itu kan bisa sangat mudah untuk mengidentifikasi seseorang. Tapi Pitagoras berusaha keluar dari sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan manusia, terutama angka gitu. Dan ternyata angka itu pada akhirnya bisa dihubungkan dengan manusia. Itu sih garis besar yang saya tangkap dari Pitagoras. Artinya apa? Pitagoras menyimpulkan ke kita bahwa sebenarnya di luar diri kita itu bisa kita hubungkan gitu. Atau ada keterhubungan antara kita dengan sesuatu yang di luar diri kita gitu. Karena bisa jadi pada akhirnya kita ini satu kesatuan utuh dan kita diminta untuk mencari keterikatan antara kita dengan yang lain gitu, sehingga nanti bisa mengidentifikasi siapa kita. Nah itu yang tadi saya pahami dari angka-angka itu kan kalau kita lihat sendiri seperti tidak ada hubungannya dengan manusia gitu kan. Tetapi ketika Pitagoras bilang dan tadi Pak dosen jelasin tentang Pak dosen di B3, ternyata iya otak kita dengan mudah dan tidak menolak mengiyahkan bahwa di B3 itu ada Pak dosen pandai gitu kan, sehingga otak kita menerima itu dengan mudah. Disitulah kita mengiyakan bahwa ternyata angka bisa mengidentifikasi manusia. Dan
inti dari pemikiran Pitagoras mungkin bahwa di luar diri kita sebenarnya terhubung dengan kita gitu. Tinggal kita cari apa saja sih yang terhubung dengan kita, sehingga dengan itu kita bisa mengidentifikasi seseorang atau sesuatu lebih luas lagi. Gitu mungkin Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kiai Haji. Kemudian kita masuk ke ini Ayu Bisnis itu siapa nih Pak? Bapak atau Ibu nih? Ini Ayu Bisnis gitu. Atau ke Pak Afrizal dulu? Pak, silakan. Pak Nasik Rida. Ada Pak? Ya, Pak Nasik Rida mangga, mohon ditanggapi. Baik Pak, mungkin saya mencoba untuk menanggapi bahwa Pitagoras memiliki pendapat yaitu manusia itu dari angka gitu Pak, kalau nggak salah. Iya, dapat dikenali dengan angka. Oh, dapat dikenali dengan angka. Nah, mungkin bisa kita hubungkan dengan angka itu, maksudnya manusia itu terdiri dari beberapa komponen yang mungkin itu tidak lepas dari angka juga Pak. Seperti misalkan manusia itu dari kepala, pundak, lutut, tangan, kaki, pinggang, dan lain sebagainya, itu tidak lepas dari angka hitungan. Mungkin kalau kita ngitung tentang syaraf mungkin sampai ke bahkan jutaan komponen di situ Pak. Jadi mungkin itu aja dari saya Pak. Oke, terima kasih ya. Seperti tadi dari Pak Kiai Pak Azi itu, jadi ada ketersambungan antara manusia lain dengan manusia lainnya itu dengan angka. Dapat kita bayangkan Pak, angka itu dapat menjalin hubungan antar satu manusia dengan manusia lain gitu. Dalam kehidupan sekarang lah misalnya Pak, dalam kehidupan sekarang nih. Dalam kehidupan sekarang misalnya, itu ada konsep tentang jual beli gitu. Nah, jual beli itu kan angka juga Pak. Dijual 1 kilogram dihargai Rp1.000 gitu. Kemudian kita mengukur juga dengan ukuran kalender gitu. Ada tahun Kabisat, ada tahun Masehi gitu. Itu dengan angka juga. Kemudian kita untuk zaman sekarang nih Pak, zaman sekarang nih. Kita mengukur kinerja gitu. Kita mengukur kinerja, mengukur produktivitas gitu. Itu kan angka juga. Berapa output yang dihasilkan dan berapa input yang ditanamkan. Output berbagi input apakah 0 ataukah 1 atau input lebih besar daripada output atau input lebih kecil daripada output gitu. Angka itu kan angka. Hitungannya adalah angka, kuantitatif seperti itu. Itulah yang menjadi pembeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Antara murid yang berprestasi dengan murid yang berprestasi pada di bawahnya. Murid yang berprestasi cum laude atau A, itu juga kan angka. A itu sama dengan misalnya 86 sampai 100 skornya tuh. Dalam skala 100. Itu juga angka juga. Kemudian banyak sekali untuk zaman sekarang itu selalu terhubung dengan angka. Misalnya Pak Nasik Rida ingin menghadiri sebuah pertemuan dengan tepat waktu atau
dengan 15 menit datang lebih awal. Jaraknya adalah misalnya 10 km jarak perjalanan, jarak jalan itu. Nah, kecepatan kendaraan itu karena macet misalnya 1 jam per kilometer. Jadi itu bisa kita hitung, Pak, dengan angka itu. Berapa angka yang dibutuhkan supaya Pak Mas Krida itu datang tepat waktu atau minimal 15 menit sebelum waktu tiba, Pak Nasi Krida sudah ada di tempat itu berada. Jadi, itu dengan mengukur kecepatan, Mbak. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Nasi Krida. Kemudian kita masuk kepada Pak Elizarkah. Pak Zarkah itu mangga Pak Zarkah. Oke, silakan. Bapak Andriana. Pak Andriana, silakan Pak Andriana. Silakan Pak Andriana. Silakan Pak Andriana. Pak Mujid Syarif, selamat bergabung Pak Mujid. Maka Pak Mujib Syarif silakan. Pak Andriana, makasih Pak Andriana. Oh, koneksi. Silakan Pak Mujib Syarif. Oh, koneksinya. Dilanjut ke Ibu Yulinsa. Maka silakan Ibu Yulinsa. Iya Bapak. Maka silakan. Sekilas menyimak Bapak tadi filsuf Pitagoras ya Pak? Iya betul. Iya, yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu dapat diukur dengan angka ya Pak? Betul. Iya, tadi saya menyimak menurut Pak Faris, saya setuju Pak. Karena segala angka sebesar apapun pasti ujung-ujungnya berakhir di angka 1, betul. Karena mau nolnya sebanyak apapun, kalau tidak ada angka 1-nya, tidak akan bernilai apapun, gitu Pak. Oke. Iya, begitu Pak palingan.
Oke. Terima kasih. Jadi Ya. Bu Yulinsa setuju ya, cuma angkanya terbatas di angka 1 ya. Iya kan kalaupun 99 di ujungnya pasti di angka 1 kan? Iya. Iya, walaupun nolnya berapapun pasti ujungnya di 1 juga. Dan itu adalah ketuhanan kan artinya keesaan Allah gitu, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Pak Andriana, silakan Pak Andriana. Pak Abrizal Tamami. Atau kalau Pak Barat itu siapa nih Pak Barat itu? Pak Nasik bukan? Bukan, Pak. Oh, kalau Pak Barat itu siapa? Barat gitu. Sepertinya ini Pak mahasiswa baru, saya juga baru ini sih. Oh gitu ya. Iya. Siapa namanya ya? Barat. Oke, Pak Pusdiman, enggak? Baik, atur nuhun Bapak. Masya Allah. Ini terima kasih sudah dikasih kesempatan terus. Ini menarik banget sih Pak sebenarnya. Kalau kita melihat biografi sejarah Pitagoras ya, ini beliau ini apa namanya memang menyatakan kalau tidak salah segala sesuatunya dikembalikan kepada angka. Artinya direduksi menjadi angka begitu ya. Saya lihat tadi dengar juga ya bahwa dikembalikan bahwa dapat diukur dengan angka. Nah, faktanya sih memang benar ya kalau secara kita melihat mesti kita itu apa perbandingannya gitu ya. Kalau melihat saya bagaimana Allah menciptakan mesti ada perbandingan siang malam. Jadi semacam dibandingkan gitu ya, ada benar salah. Kemudian kalau dalam kelistrikan juga ada 0 1. Cuman itu aja sih 0 1 karena 0 berarti negatif, 1 positif. Nah, ukuran-ukuran itu kan sebenarnya termasuk bagaimana kemudian Allah mengukur tingkat ketakwaan seseorang dengan amal-amal tertentu. Nah, ukuran-ukuran itu membentuk memang kalau secara pandangan kita menilai bahwa termasuk ukuran dunia ini kan diukur berdasarkan angka-angka tertentu yang Allah ciptakan. Namun angka itu menunjukkan sebenarnya kalau kita saja berpikir lebih jauh bahwa keunikan angka-angka yang dibuat ataupun perbandingan angka yang dibuat oleh Tuhan itu untuk menunjukkan kekuasaan. Oke, maka akan dikembalikan bagaimana kemudian keesaan Allah itu yang menunjukkan bahwa satu yang tidak apa ya maksudnya satu yang tidak mungkin dua gitu maksudnya. Artinya inti yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sebenarnya. Dan mesti kita pun kenapa kita di perkuliahan aja mesti ada penilaian berdasarkan angka tertentu kan. Nah ini kan artinya menunjukkan memang ya kalau saya melihatnya ada nilai benar di sana tentang bagaimana kemudian kehidupan dunia ini memang dibangun berdasarkan reduksi menjadi kaidah ataupun ini angka gitu ya. Jadi sih menjadi perbandingan angka-angka ya atau dalam tanda lain bukan bermula ya sebenarnya, tapi bagaimana Allah menciptakan nilai-nilai yang kemudian kita bisa reduksi menjadi angka-angka tersebut. Mungkin itu Pak yang baru bisa saya dapatkan. Atur nuhun. Terima kasih. Ada satu
pernyataan dari saya, ini untuk seluruh mahasiswa, silahkan dipikirkan, direnungkan. Tapi pertanyaan ini saya akan berikan kepada Pak Kiai Haji. Pak Kiai Haji sudah siap, Pak Kiai Haji? Iya boleh Pak, apa tuh Pak pertanyaannya? Tapi para mahasiswa yang lain silakan merenungkannya ya. Oke, Pak Kiai, Pak Kiai Haji punten. 0 angka dengan 1 angka lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak 0. 0 angka dengan 1 angka lebih banyak mana? Lebih banyak 0 sepertinya Pak. Alasannya gimana tuh Pak Haji sampai menemukan lebih banyak 0? 0 itu tak terbatas. 0 itu sesuatu yang tidak bisa dihitung. 0 itu melimpah gitu. Sementara 1 itu berawal dari 0. Sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu yang sebelum ada, maka lebih kuat yang melahirkannya gitu. Dan 0 dan 1 itu datang dari 0. Oleh karena itu si 0 itulah yang lebih besar daripada 1. Mohon maaf Pak. Oke. Oke ya, itu seperti itu. Jadi dalam perenungannya Pak Kiai Haji, 0 angka itu lebih besar daripada 1 angka. Pertanyaan kedua dari saya, Pak Kiai Haji punten. 0 angka itu, angka 0-nya ada berapa, Pak? Angka 0-nya. Tidak terlihat dia 0. Kan kemarin sudah bisa kita terawang tuh Pak, antara angin yang tidak terlihat dengan manusia yang tidak terlihat. Oke lah, kalau itu berbentuk ide juga sebetulnya bisa dilihat Pak. 0 angka 0-nya ada berapa Pak? Ada 1. Oke. Sekarang 1 angka 1-nya ada berapa? 1. Berarti kalau begitu sama-sama 1 kan? Ya. Sama kan ya? Ya. Sekarang angka 0 dengan angka 1 lebih banyak mana? Aduh. Lebih banyak. Sama dong kalau gitu, Pak. Sama? Itu Pak Kiai, bener Pak Kiai. Atau dibantu sama Pak Pusdiman lah? Iya, dibantu. Ya, yang lainnya silakan berpendapat ya. Oh iya Pak, siap. Itu kalau demikian aslinya berarti yang paling banyak angka 1 Pak. Menurut saya ya. Ya. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi Pak Pusdiman punten. 0 angka dengan 1 angka lebih banyak mana? Kalau nilai banyakkan 1 Pak. Oke. Sudah berbeda tadi dengan Pak Kiai Haji ya. Ya. Sekarang angka 1 dengan angka 0 itu lebih banyak mana? Angka 1 dengan angka 0. Saya berpendapatnya 1 Pak. Lebih banyak? 1. Angka 1 dengan angka 0 lebih banyak angka 1.
1. Oke. Angka 0 ada berapa? Yang saya sebutkan barusan. 1, Pak. Angka 1 ada berapa? 1 juga. Oke. Kalau begitu, karena tadi ada dua pendapat yang agak berbeda antara Pak Pusdiman dengan Pak Kiai Haji, kita coba sekarang minta pendapat yang lain. Pak Faris Azharki. Iya Pak, hadir Pak. Pak Faris Azharki, menurut Pak Kiai Haji, 0 angka dengan 1 angka itu sama. Ya. Kemudian angka 1 dengan angka 0 itu juga sama. Mohon dijelaskan Pak. Karena ada dua sifat yang secara real ditempatkan di depan dan di belakang gitu. 0 angka 0 angka, angka 0 kan ada dua sifat yang ditempatkan di depan dan di belakang gitu. Enggak? Jadi ikut-ikutan bingung 0. Tadi pembukanya ada angka 1 kan Pak? Ya, tapi menurut saya memang angka 0 itu lebih besar ya dari angka 1. Kalau nilai kalau saya malah justru lebih besar 0 dari angka 1 karena 0 itu adalah yang kita tahu kan bilangan ya. 0 itu bilangan atau besaran 0 gitu. Sedangkan ya yang tidak punya nilai. Jadi sedangkan 1 itu ya 0 dibagi 1 1 dibagi 0 itu angkanya tidak terhingga gitu Pak. Yeah. Jadi lebih besar 0 menurut saya gitu. Iya. Kan dalam matematika itu bukan hanya pembagi Pak, ada pembagi, ada pengali, penambah, penjumlah. Nanti ujungnya pasti beda itu Pak. Justru saya masih nyimak nih masih nyimak perdebatan Pak Pusdiman dengan Pak Haji. Ayo Pak Faris. Pak Kamaludin mangga, Pak Kamaludin. Ayo Pak Kamal, ayo. Mohon ditanggapi nih antara pendapatnya Pak Kiai Haji dengan pendapatnya Pak Ustadz Pusdiman. Mangga, Pak Kiai Kamaludin. Aduh, hadir Pak, hadir. Mangga silakan. Maaf saya terlambat Pak, baru nyampe. Oke, sekarang kita masuk ke Bu Yulinsa. Mangga Bu Yulinsa, kasih tanggapan Bu Yulinsa. Hadir Bapak, hadir. Saya jadi ketawa sendiri Pak. Ya. Saya jadi ketawa-tawa sendiri ini ngomongin 0 sama 1. Jadi pusing juga Pak. Tapi kalau menurut saya antara 0 dengan 1 lebih besar angka 1. Karena seberapapun banyaknya 0, kalau tidak ada angkanya maka tidak bernilai Pak. Ya. Itu cocoknya dengan Pak Pusdiman ya. Iya Pak. Oke, ada lagi Bu Yulinsa? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, kita melihat ke belakang, ketika Pak Aristoteles mengembangkan pendekatan angka ini untuk manusia itu, dapatlah kita bayangkan bahwa betapa sulitnya Pak Aristoteles itu, Pak Pythagoras itu untuk menguji angka-angka itu. Ya, jadi ada angka 0 dengan angka 1, ada 0 angka dengan 1 angka. Nah, tentunya ini kan dua sifat yang berbeda. Karena di dalam bahasa kita ada hukum DM, diterangkan dan menerangkan. Nah, ini silakan nanti dibawa ke tempat berpikirnya masing-masing. Minggu depan harus ada jawabannya.
Saya minta minggu depan harus ada jawabannya. Selanjutnya adalah tentang Pitagoras ini, Pak. Apakah angka itu ada keberakhiran? Ataukah angka itu tidak ada keberakhiran? Kita masuk lagi ke siapa nih? Yang belum tuh Pak Aprizal nih, Pak Aprizal Tamami, mangga, Pak Kiai. Baik, Pak. Mangga. Pertanyaannya adalah Pak Kiai Aprizal, punten. Apakah angka itu ada keberakhiran atau apakah angka itu tidak ada keberakhiran? Mangga, silakan Pak Kiai Aprizal. Baik, Pak, kalau menurut saya ya angka itu tidak ada keberakhiran, Pak. Karena kita tidak tahu apa namanya ujungnya. Gimana ya? Maksudnya kayak angka itu ya memang tidak ada keberakhiran karena ya kita juga nggak tahu gitu, Pak. Maksudnya ujungnya bakalan kayak gimana gitu akhir angka itu. Mungkin kalau menurut saya itu. Iya, kalau saya gitu kayak misalkan angka 1 sampai angka 10 kayak gitu. Ibaratnya kalau menurut saya tidak ada keberakhiran, Pak, angka itu. Tidak ada keberakhiran. Oke ya. Mungkin itu aja, Pak. Ya, mohon maaf. Tadi baru menyimak yang 01 itu. Ya. Satu lagi boleh, Pak Aprizal. Kalau ada orang berpendapat bahwa angka itu ada keberakhirannya, bagaimana Bapak bisa menjelaskannya? Kalau tadi kan Bapak jelaskan bahwa angka itu tidak ada keberakhiran. Nah sekarang kalau ada orang yang mengatakan bahwa angka itu Pak Kiai Aprizal ada keberakhirannya gitu, bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu? Gimana ya? Saya bingung juga jawabnya deh. Kalau iya ya, kalau ada yang nanya begitu susah juga kalau ini ya. Kan tidak bisa juga Bapak iya. yang pertama terus kemudian benar tanpa apa namanya memperhatikan pendapat yang kedua. Oke. Bingung Pak saya. Baris kali ini masih bisa nanggapin Ustadz Baris nih. Saya masih bingung juga nih kalau ada yang nanya juga sulit juga ya. Iya. Nah itulah Pak. Jadi ketika kita belajar berfilsafat, ya belajar filsafat, manfaatnya belajar filsafat itu satu, kita memahami tentang kebenaran, ya kebenaran ya, memahami tentang kebenaran yang diajukan oleh masing-masing individu. Oke, yang keduanya adalah kita memiliki keberanian. Kita memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa pendapat itu seperti ini, pendapat itu seperti ini, ya, seperti itu ya. Yang ketiganya adalah kita punya rasa keadilan, Pak. Rasa keadilan. Jadi pendapat kita itu harus memiliki keadilan terhadap pendapat yang lainnya. Itulah fungsi angka tuh. Ya, jadi angka 1 itu harus diperlakukan sama dengan angka 2, angka 3, angka 4 dan seterusnya. Keempatnya adalah kita memiliki rasa kebijaksanaan, Pak. Setelah kita adil, kita bijaksana bahwa menerima keadilan angka 1 diperlakukan sama dengan angka 2, angka 3 dan seterusnya, angka 100.000 gitu, itu harus bijaksana. Nah yang kelimanya adalah ketika kita belajar berfilsafat itu kita memiliki sebuah kebahagiaan, Pak. Ya, sebuah kebahagiaan. Jadi sebagaimana Pak Faris Azharki dibuka
dengan angka 1 bahwa orang yang ditanya atau si fulan yang ditanya itu adalah memiliki kebahagiaan. Ujungnya kan Pak gitu. Nah, si fulan itu telah lulus dari ujiannya Allah gitu kan. Menurut kisah yang tadi. Betul gitu, Pak Faris ya? Betul, Pak, betul. Nah, itu adalah manfaat daripada belajar berfilsafat. Lebih kurang ada 5. Oke, Pak Kusdiman, minta pendapatnya. Apakah angka itu ada keberakhirannya, ataukah angka itu tidak ada keberakhirannya? Menurut pendapat Pak Aprizal, itu angka itu tidak ada keberakhirannya. Tetapi kalau ada orang mengatakan bahwa angka itu ada keberakhirannya, bagaimana Pak Kusdiman menjelaskan kepada orang yang mengatakan itu? Mangga silakan Pak Kusdiman. Aduh, berat nih Pak. Ya, ini luar biasa nih Pak. Saya senang tapi bingung juga tadi. Kalau saya sendiri punya pendapat bahwa angka itu ada keberakhirannya Pak. Apa yang membuat angka itu berakhir adalah ketentuan tertentu. Artinya gini, angka itu akan dibatasi pada objek tertentu atau kesimpulan tertentu. Jadi saya melihatnya, misalnya kalau saya sampaikan si A ini, penilaian terhadap nilai tertentunya, misalnya nilai matematikanya 8, maka dia berakhir di angka 8. Itu kalau maksud saya, angka ada keberakhirannya. Jadi, asasi semua yang saya memahami, semua yang ada di dunia ini termasuk angka itu ada, karena selain Allah ya berarti ada awal ada akhir, sama ini. Selain al-khaliq berarti ada awal ada akhir, maka angka pun ada keberakhiran. Apa yang mengakhiri angka itu? Jadi itu pasti penentu ya, kalau dalam istilah lain mungkin azal ya. Ketentuan. Nah, misal si A itu emang matematikanya kita si seorang guru batasnya cuman azalnya cuma dapat 8, ya 8 saja nggak bisa sampai. Atau nilainya B aja B nggak sampai. Mungkin itu Pak yang saya bisa pegang pendapat angka punya keberakhiran di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Musliman. Itulah Pak Kiai Aprizal ya. Kita masuk sekarang Pak Kiai Haji. Pak Kiai Haji Nurjaman, mangga. Wah, seru nih apa ya, ini setiap kali belajar filsafat tuh diajak merenung gitu kan, merenung dan menyadari ternyata kita punya akal untuk berpikir. Ini Pak, kalau saya melihat angka itu tidak punya keberakhiran Pak. Ya. Pada dasarnya angka itu kan dipakai untuk menghitung benda sebenarnya, pada dasarnya gitu. Adanya angka karena dipakai untuk menghitung kan. Nah, sementara benda-benda di alam raya ini kan nggak mungkin bisa dihitung oleh manusia. Otak manusia tidak akan mampu menghitung semua benda yang ada gitu. Karena terlalu banyak benda itu, maka angka pun tidak mampu untuk membatasinya gitu. Saking banyaknya gitu. Bahkan kalau ada di salah satu ayat tuh yang berbunyi seperti ini, wa in ta'udu nimatallahi la tuhsuha, jika engkau ingin menghitung nikmat Allah engkau gak akan pernah bisa menghitungnya. Ini mengindikasikan bahwa angka itu tidak berkeujungan gitu, karena objek yang bisa dihitung tuh gak terhitung juga. Mungkin demikian Pak. Oke, Pak Rektor selamat bergabung. Jadi Pak Haji sama berpikirnya atau perenungannya dengan Pak Aprizal ya, Pak Tamami ya. Oke. Ada yang berakhir dan ada yang tidak berakhir. Jadi ya. Lanjut kita masuk ke Pak Ian Sofyan. Pak Ian, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ketemu lagi nih. Ya. Mangga Pak Ian. Siap. Alhamdulillah. Jangan foto dong Pak Ian, harusnya ditampilkan itunya Pak Ian. Itu yang ada. Gedenya. Itu ada. Ada, coba deh. Ada nggak yang gedenya? Video. Nggak, maksudnya
gambarnya gitu loh, seperti tadi Pak Busdiman gitu. Supaya jelas kita Pak Yan ya. Mangga Pak Yan, mangga. Kalau saya sih apa namanya, angka itu nggak berakhir Pak, maksudnya nggak berakhir, maksudnya nggak ada ujungnya gitu, terkecuali memang individu atau orang tertentu membatasi gitu, baru kali ada akhirnya gitu sih simpelnya. Pemikiran simpel saya mah begitu. Ya. Jadi ada kemauan orang untuk membatasi gitu. Tapi kalau pada dasarnya nggak ada. Seperti tadi Pak Ustadz siapa tadi itu? Pak Kiai Haji. Kan, kalau misalnya di alam semesta ini jumlah benda ada berapa kan, berarti kan bilangan nggak terbatas gitu. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Yan. Yap. Mantap. Ajak yang lainnya Pak Yan ya. Oke. Pak itu kayak Pak Oyan tuh mau nggak deh Pak Oyan? Sibuk kayaknya dia mah. Sibuk ya? Selain Pak Oyan siapa? Yang ditarpal itu? Yang lain lagi di Stidki kan. Siapa? Kayak Pak Yudi, kayak Pak Ijan siapa? Ada beberapa lah dari itu lagi di Stidki gitu. Maksudnya ngajar? Enggak, kuliah. S2. Nah, kan udah Pak itu kan udah S1 Pak Yudi. Iya juga itu kuliah. Kan kuliah di Stidki ada S2-nya sekarang. Oh, sekarang ada S2-nya? Saya juga ditawarin cuman apa namanya? Belum gitu. Pas kemarin ada Ustadz Soleh ngajakin gabung di sini, ayo deh siap. Oh gitu. Ustadz Soleh ya. Oke. Terima kasih Pak Yan, selamat bergabung. Sukses ya Pak Yan ya. Siap, terima kasih. Ya, sukses. Amin. Kemudian ini ada 8 lainnya, siapa saja nih? Pak Yusuf Rahmatillah. Pak Yusuf Rahmatillah, mangga. Punten Bapak, ini baru bergabung, jadi mau nyimak dulu. Siap. Ya, betul Bapak. Oke, kemudian kita lanjut Pak Andriana Elziharka. Oke, maaf Kak, tadi keluar masuk jaringannya kurang bagus di sini. Oke, untuk tadi kenapa Pak? Tapi saya jelas Pak. Boleh, jadi satu, kalau untuk direnungkan di rumah tuh angka 0 dan angka 1 ya. Ini kalau untuk direnungkan di rumah nanti seperti ini Pak. 0 angka dengan 1 angka itu lebih besar mana? Nah yang keduanya adalah angka 0 dengan angka 1 itu lebih besar mana? Itu yang mesti direnungkan di rumah. Nanti di Senin depan silakan dibahas masing-masing di sini. Nah yang sekarang akan kita bahas adalah apakah angka itu ada keberakhirannya atau apakah angka itu tidak ada keberakhirannya. Di sini sudah ada 2 pendapat nih. Pak Afrizal Tamami mengatakan angka itu adalah tidak ada keberakhirannya. Kemudian Pak Pusdiman mengatakan angka itu ada keberakhirannya, tetapi didamaikan oleh Pak Yan Sopyan bahwa angka itu ada keberakhirannya jika dikehendaki, dan angka itu tidak ada keberakhirannya jika tidak dikehendaki. Itu pendamaian dari Pak Yan Sopyan. Mangga Pak Andriana, silakan. Oke, untuk pendapat saya, untuk angka itu, saya berpendapat bahwa angka itu memang tidak ada akhiran ya, karena segala sesuatu yang ada di
apa namanya di alam ini kita tidak bisa hitung semua ya. Jadi untuk angka itu sependapat saya berpendapat tidak ada berakhirannya karena segala sesuatu itu tidak akan bisa dihitung semua untuk kita hitung. Mungkin saja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, pendamaian pendapat tadi dari Pak Ian, Pak Hairul Andrian, selamat bergabung. Oke, kita mohon dijelaskan lagi Pak Ian, punten Pak Ian. Pak Ian kan tadi sudah mendamaikan nih, sudah ada jalan tengah nih, dengan satu kata itu kehendak. Silakan Pak, syarat untuk memiliki kehendak. Mangga silakan. Ya, ada tujuannya sih. Kan kalau misalnya nggak ada tujuan, nggak bisa juga kita membatasi. Misal tujuan kita mau bikin telur asin 1000, nah, maka jumlah yang dibutuhkan itu 1000, maka nanti si telur asin itu akan terhitung jumlahnya 1000 gitu. Apa namanya? Berarti tujuan gitu Pak. Ada tujuan dulu. Kalau nggak ada tujuan, ngebatasinya buat apa gitu. Kalau ada tujuan kan misalnya kita mau nentuin suatu nilai atau suatu angka, suatu jumlah, maka kita angka itu nantinya bisa ditentukan berapa jumlah batasannya gitu. Batasan jumlahnya itu nanti bisa ditentukan. Itu kali. Oke, selamat Pak Ustadz Pusdiman. Sudah ada yang membackup. Satunya lagi Pak, ketika angka itu tidak bisa berakhir, kan tadi ada syaratnya tujuan ya. Mangga silakan Pak. Ketika angka itu tidak ada keberakhiran, kan syaratnya tadi kehendak dan tujuan. Mangga silakan. Kalau misalnya nggak berakhir ya berarti apa namanya, si angka itu di apa namanya ya, begitu aja gitu, maksudnya jumlah yang ada di bawah-bawah alam kali ini ya, yang ada di alam gitu, atau yang ada di sekitar kita, apa namanya, bisa dilepas gitu, dilepas. Dan error ya, error. Apa namanya? Ya kalau misalnya tidak terbatas, kalau angka itu tidak terbatas berarti kan nggak ditujukan untuk maksud tertentu. Tapi bisa aja apa namanya, tidak terbatas juga buat satu tujuan juga bisa aja, Pak. Ya gitulah, mangga yang lain aja. Oke, jadi pendamaian ini sudah masuk ke apa namanya, aliran relativitas ya, nisbi ya. Relatif. Oke, Pak Kiai Haji punten. Kalau Pak Kiai Haji kan tadi sudah membuat sebuah perenungan nih bahwa angka itu tidak terbatas. Kaitannya tadi jika engkau mau menghitung nikmatku maka tidak akan mungkin bisa terhitung. Iya. Oke, silakan. Iya. Iya Pak, begitu Pak. Apa nih pertanyaannya? Seru nih. Enggak Pak. Atau mungkin Bapak bisa apa namanya, dari apa namanya ayat yang tadi itu Bapak bisa memberikan satu celah bahwa angka itu bisa berakhir, Pak. Angka bisa berakhir. Misalkan seperti, mohon maaf nih, misalkan ajal manusia itu juga kan angka kan. Ketika ajal ditentukan,
atau rezeki manusia. Rezeki juga bisa berakhir ketika ditentukan oleh sang pemiliknya. Ketika ada kehendak tadi, bahwa kehendak tadilah yang sebenarnya membatasi angka itu. Angka sendiri pada dasarnya tidak terbatas. Dia melintasi melintasi alam. Tetapi ketika yang berkehendak memiliki kehendak untuk membatasinya, maka angka bisa berhenti di situ. Seperti usia, kan usianya takdirnya 30 tahun ya, 30 tahun sudah. Rezeki juga sama kan, anak rezeki juga sama gitu. Mungkin itu, Pak. Oke. Kalau begitu, Pak Kiai Aziz punten. Angka itu lebih condong kepada keberakhiran atau lebih condong kepada ketidakberakhiran? Lebih condong kepada berakhiran, karena segala sesuatu kan memiliki masanya. Masa itu kan diukur dengan angka juga, sehingga pada pelaksanaannya di dalam kehidupan, angka itu lebih cenderung dibatasi. Oke ya. Oke. Kalau hasil perenungan kita bahwa angka itu ada keberakhirannya, ini ada satu perenungan yang lain bahwa keberakhiran angka itu sesuai dengan jumlah materi yang ada di jagat raya ini. Apakah Pak Yusuf Rahmatillah bisa menjelaskannya? Jadi keberakhiran angka itu sesuai dengan jumlah entitas atau jumlah makhluk yang ada di jagat raya ini. Tadi contoh yang paling konkretnya dari Pak Pusdiman tentang angka rapot 8, 9, 10 gitu. Mangga Pak Yusuf Rahmatillah. Ya, baik Bapak, terima kasih. Tadi cukup seru ya menyimak ini pendapat-pendapat para ustadz, para kiai. Saya ada sepakatnya bahwa angka itu bisa berakhir apabila dikehendaki oleh kita gitu, oleh dalam tersebut, seperti tadi umur, mungkin rezeki dan sebagainya. Tapi kalau bicara tentang berapa akhir dari angka itu, sepertinya pendapat saya sepakat tidak ada akhirnya, bahwa angka itu walaupun kita sudah tiada, bilangan itu tetap ada, itu seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Pak Andriana, mangga silakan Pak Andriana Elsarka. Kenapa Pak? Silakan Pak. Sekali lagi Pak, ya sekali lagi Pak. Ini ngebahas tentang apa nih Pak tadi? Ya, tentang apakah angka itu ada keberakhiran ataukah angka itu tidak ada keberakhiran? Di sini sudah ada dua pendapat bahwa angka itu ada keberakhirannya dan angka itu tidak ada keberakhirannya dengan syarat kehendak dan tujuan, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ustadz Ian, mendamaikan dua perenungan. Oke, kalau menurut saya sambil jalan Pak ya. Menurut saya angka itu emang tadi nggak ada keberakhiran, kecuali tadi segala sesuatu itu yang dibatasi dengan tujuan, dan segalanya itu ketika kita ada tujuan yang tertentu, maka angka itu akan bisa terbatas. Kecuali kalau kita tidak ada tujuan, maka untuk angka itu tidak akan ada akhirnya. Tapi saya mau nanya dulu nih, kalau untuk angka sama bilangan itu kira-kira bedanya apa nih Pak? Coba diulangi lagi Pak. Angka dengan bilangan. Oke, angka dengan bilangan. Jadi isi dari bilangan adalah angka, Pak. Isi
isi dari bilangan adalah angka. Oh iya, isi dari bilangan itu angka. Ya, berarti otomatis kalau kayak gitu angka itu apa namanya tidak ada berakhiran. Nah, kecuali kalau untuk bilangan mungkin ada berakhiran gitu. Coba, mungkin kita coba gimana? Kalau bilangan ada keberakhirannya, kalau angka tidak ada keberakhirannya. Ya. Sekali lagi Pak. Ya, jadi untuk yang saya saya sampaikan tadi, kalau untuk angka itu mungkin tidak ada berakhirannya, kecuali itu bilangan yang sudah ditentukan dan tujuan mungkin itu ada keberakhirannya. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi ke Pak M. Kamaludin. Bapak M. Kamaludin, silakan. Ya Pak, baik Pak. Silakan. Ya menurut saya sih Pak, semuanya benar ya. Ada yang menyatakan tadi kan bahwa angka itu ada akhirnya dengan alasan bila mana ada jumlah bilangan, misalkan ditentukan misalkan dari 0 sampai 100, berarti kan akhirnya 100. Ada juga misalkan yang berpendapat misalkan bahwa angka itu tidak ada akhirnya. Contoh misalkan kayak ayat yang tadi dibacakan kan, bahwa nikmat Allah itu tidak bisa dihitung dengan jumlah atau angka kan. Jadi menurut saya memang dua-duanya pendapat itu memang betul semua Pak menurut saya. Oke. Terima kasih. Itu Pak. Pak Faris, semangat. Gimana Pak? Iya, menurut saya sih memang betul angka itu berakhir jika dikehendaki dan ada tujuan tertentu gitu. Bahkan kadang tujuan akhir seseorang itu ada yang hanya angka 1 dan angka yang ada yang tujuannya itu angkanya 1, ada yang tidak terbatas. Contoh seperti ini, misalkan seorang anak itu hebat bila ia mendapatkan ranking 1 gitu kan. Berarti dia hanya 1 aja gitu. Ya hasil pemilu gitu, menjadi RI 1 kan gitu Pak. Nggak mungkin RI 3. Jadi dia itu tujuan gitu kan. Terus mungkin seorang pengusaha dia ingin memperkaya dirinya dengan segala usahanya dengan uang yang selalu bertambah sampai tidak terhitung banyaknya. Nah, mungkin itu yang dimaksud angka yang tidak ada akhiran. Jadi saya kayak membenarkan dua-duanya Pak, saya juga bingung. Ya, jadi kalau misalkan ingin berakhir betul dan harus ada tujuan dan kehendak, dan tapi angka itu bisa tidak ada akhirannya gitu, karena ya itu tadi gitu. Ada suara. Itu aja Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, Pak Faris sudah, Pak Ian sudah, Pak sudah. Untuk Pak Kiai Haji bagaimana nih Pak? Apa Pak? Bagaimana Pak nih? Lebih condong kepada yang berakhir atau yang tidak berakhir? Sebelum ke sana Pak, saya merenungkan bahwa diskusi kita ini sebenarnya memperkuat apa yang Pitagoras katakan bahwa angka itu bisa mengidentifikasi manusia. Itu saya sepakat dengan itu dari tadi saya berpikir ke arah sana. Dan begini, tadi ditanya jumlah materi itu kan ada kaitan antara
jumlah materi di alam raya dengan angka. Ketika materi itu bisa dihitung, maka angka itu muncul gitu. Akan ada angka baru ketika materinya bertambah gitu. Sehingga angka dan materi itu berjalan lurus, dan kemudian juga akal kita juga terhubung dengan angka gitu. Ketika materinya habis, nambah satu lagi, maka pikiran kita mencari angka apa lagi setelah itu gitu. Sehingga menguatkan sekali bahwa angka dan manusia itu benar-benar terhubung gitu. Makanya Pitagoras mengatakan kita bisa identifikasi manusia dengan angka. Saya sepakat betul dengan apa yang dengan melalui diskusi-diskusi dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang menguatkan apa yang Pitagoras katakan. Nah, kemudian kalau ditanya ini menguatkan siapa, lebih kuat siapa, saya kira diskusi kita udah mengkerucut kepada kebenaran versi kita masing-masing, bahwa angka tidak terbatas, melihat realita bahwa jumlah materi juga tidak bisa diangkakan karena begitu banyak, atau belum ada manusia yang mampu menghitung semuanya gitu. Mungkin kalau ada yang bisa menghitung semuanya akan ada angka baru, tapi nanti materi muncul lagi gitu, sehingga pada akhirnya tidak berkesudahan angka itu. Tapi ketika angka itu dibatasin karena ada kehendak manusia, maka berakhirlah di situ angka itu. Jadi begitupun akal mungkin ya, ketika akal ini tidak dibatasin, mungkin kreativitas manusia bisa tak terbatas dan tak terhingga. Mungkin begitu, Pak. Demikian. Oke. Di penghujung pertemuan hari ini, silakan Bapak renungkan kaitan angka dengan salah satu firman Allah, Pak, di dalam surat Al-Maidah. Jadi hari ini aku telah cukupkan nikmatku. Silakan, ada waktu 10 menit lagi. Mungkin Bapak mau merenungkan firman Allah tentang aku telah cukupkan nikmatku, dihubungkan dengan angka atau direnungkan dengan angka. Pak Pusdiman, mangga, Pak Ustadz. Ya, panggil Pak Ustadz, Bapak malu belum siap. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Pak, maksudnya mohon diulang tadi, nanti mohon diulang manfaat belajar filsafat yang ada 5 tadi itu. Mau saya catat. Oh gitu ya. Aku mau sekarang dulu. Saya sependapat dulu aja ya dengan kaitan tadi Al-Maidah. Jadi ketika dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam dinan, ini menunjukkan bahwa Allah telah membatasi segala sesuatu, ya, artinya telah memberikan azal pada segala sesuatu, dan termasuk pada agama itu Allah cukupkan. Tadi Allah sudah membatasi sampai di sini. Ya, saya melihatnya bahwa tadi, makanya saya tetap berpendapat bahwa karena selain al-khaliq itu ada keterbatasan, ya, maka artinya angka pun karena dia ini ada keterbatasan. Itu saya dari tadi sebenarnya ke arah sana pikirannya gitu. Ketika Allah mengatakan ada keterbatasan di sini, berarti segala sesuatu yang bukan al-khaliq pasti terbatas. Jadi kalau bilang tadi ada keberakhiran, maka saya lebih berpendapat, lebih condong bahwa angka itu ada keberakhiran. Karena segala sesuatu yang di dunia ini, ya, termasuk pokoknya selain al-khaliq aja, berarti ya terbatas. Berarti ada keberakhiran. Ya, karena tidak azali gitu, tidak wajib. Mungkin itu Bapak, terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ketika Bapak mengambil sebuah keyakinan bahwa ada keterbatasan, yang pertama adalah manfaat filsafat tadi tentang keterbatasan tadi itu adalah bahwa keterbatasan itu benar untuk Pak Pusdiman. Ya. Yang keduanya adalah Pak Pusdiman berani mengatakan bahwa keterbatasan itu memang benar. Tadi ada kebenaran bahwa statement tadi itu ada keterbatasan. Manfaat yang kedua adalah ada keberanian untuk mengungkapkan bahwa
kebenaran itu memang seperti itu, ada keterbatasan. Yang ketiganya adalah keadilan. Karena di sini ada dua pendapat lagi, satu keterbatasan, yang dua ketidakterbatasan, didamaikan oleh Pak Ustadz Ian. Keterbatasan jika begini, tidak terbatas jika begini. Jadi di situ ada keadilan untuk menyamakan pendapat kita itu setara dengan pendapatnya Pak Kiai Haji Nurzaman, setara juga dengan pendapatnya Pak Ian Sofyan, setara juga pendapatnya dengan Pak Faris, Pak Andriana, Pak Kamaludin, Pak Rahmatullah, Ibu Yulinsa, gitu kan, Pak siapa lagi, dan yang lainnya. Itu adalah keadilan, Pak. Nah, setelah keadilan itu didapat, yang selanjutnya adalah kebijaksanaan, Pak. Ada kebijaksanaan dari Pak Ustadz Kusdiman. Jadi adil itu adalah sebuah konsep. Tetapi pelaksanaan keadilannya itu adalah kebijaksanaan Bapak. Bagaimana cara memperlakukan Bapak adil terhadap Tuan A, Tuan B, Tuan C, itu adalah kebijaksanaan, Pak. Kalau keadilan konsepnya tadi sudah dipakai, saya harus adil. Karena ada kesamaan gitu ya, kesetaraan. Yang ketiganya, yang keempatnya adalah ada kebijaksanaan. Bijaksana lah, Pak. Itulah kita belajar filsafat. Oh, karena tadi sudah dijiwai oleh sifat keadilan, jadi saya mesti bijaksana. Ya sudah. Ucapan bijaksana itu seperti apa? Mimik wajah bijaksana itu seperti apa? Tulisan bijaksana itu seperti apa? Pada intinya adalah kebijaksanaan itu bisa menjunjung norma dan bisa juga menjunjung perilaku. Nah, selanjutnya adalah setelah kita bijaksana, otomatis kan kalau kita bijaksana, Pak, yang namanya friksi itu kan akan bisa dihilangkan. Ketika friksi-friksi itu bisa dihilangkan, artinya ada angka 0 di situ tanpa friksi. 0 itu sama, misalnya kita pakai angka 0 tanpa friksi, angka 1 ada friksi gitu, kita notasikan di sana. Berarti kita insya Allah akan menemukan kebahagiaan. Satu, kebahagiaan daripada kebahagiaan bahwa kita termasuk sudah mampu menghilangkan friksi kepada orang lain. Ada 5 ya, Pak? Oke, gitu. Nah, Bapak harus sampai menemukan kelima tahap tadi, Pak. Bapak mesti menemukan kebenaran dari ungkapan Bapak. Bapak mesti menemukan keberanian untuk mengungkapkan itu ketika itu berbeda atau sama atau dengan syarat, gitu kan? Dan Bapak juga mesti ada keadilan untuk melihat bahwa pendapat itu setara dengan pendapat Bapak dan lain-lain. Keempatnya adalah ada kebijaksanaan. Bagaimana memperlakukan keadilan tadi, keadilan dengan ucapan, keadilan dengan perilaku. Itulah norma. Oke? Di kebijaksanaan. Yang kelimanya adalah, yang terakhir itu adalah ujung daripada belajar filsafat itu adalah kebahagiaan. Karena kita selalu berusaha untuk menolkan friksi. Lebih kurang seperti itu, Pak, dan lain-lain. Ada waktu 4 menit lagi, mangga silakan yang mau mengakhiri. Pak Kiai Haji, mangga. Menambahkan, Pak, dengan belajar filsafat ini kita menjadi toleran terhadap perbedaan, bahwa ternyata perbedaan itu mutlak adanya dan tidak perlu diperdebatkan gitu, karena semakin diperdebatkan semakin jauh perbedaan itu, sehingga dengan belajar filsafat ini kita bisa damai dengan perbedaan yang ada. Justru perbedaan itulah yang ternyata melengkapi apa yang kurang dari kita. Itu yang saya rasakan di materi ini. Dan jujur aja ini mata kuliah yang paling seru nih. Selanjutnya tadi yang al-yauma akmaltu itu saya merenungkan seperti ini. Tuhan Allah dengan kekuatan ketidakterbatasannya membatasi makhluknya gitu. Padahal Allah zat yang tidak terbatas kekuatannya, tapi Tuhan Allah menggunakan membatasi makhluknya. Maksudnya apa yang saya pahami dari perenungan sekilas, bahwa kita hidup di dunia ada di ruang yang tak terbatas gitu.
semakin kita tidak terbatas, semakin kita tidak tahu akan kemana kita gitu. Maka perlu kita membuat sebuah batasan apapun itu, karena ketika kita batasi diri kita, kita akan mengetahui berapa, kemana, dan di mana kita gitu. Oleh karena itu, maksud dari hari ini aku cukupkan itu adalah ada makna tersirat dari Tuhan. Kalau bahasa kasarnya, gue aja yang maha kuasa, gue batasin lo gitu loh kalau kata bahasa kasarnya. Lalu manusia batasin diri lo, mungkin begitu ya Pak ya, mungkin. Jadi seolah-olah di ayat itu ada pesan, batasilah kemauanmu, keinginanmu, dan hal-hal yang ada dalam dirimu gitu, untuk mengetahui dan mengukur seberapa kuat, seberapa hebat dirimu. Karena ketika tidak dibatasi, justru tidak bisa diukur jatuhnya. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ternyata Pak Kiai Azi Nurjaman ini sudah melompat kepada materi berikutnya nih Pak, tentang paradoks Tuhan dan batu. Itu yang diungkapkan oleh Ibnu Sina di abad ke-9 atau 10 Masehi Pak. Kali ini kita bicara sebelum Masehi ya Pak ya. Tapi paradoks itu sudah muncul, sudah diungkapkan oleh Pak Kiai Azi Nurjaman. Itu paradoks Tuhan dan batu. Itu ada di muncul di abad ke-8-9-an gitu, Masehi, dicetuskan oleh Ibnu Sina. Terima kasih Pak Usman. Ada satu kalimat untuk kita tutup, mangga silakan. Satu kata saja atau satu kalimat saja untuk menutup pertemuan ini. Apa ya Pak? Mangga Pak. Ya, sama saya juga sependapat tadi dengan Pak Kiai Aji ya. Saya jadi memahami bahwa kita juga tidak bisa secara mutlak menyatukan pendapat. Ya, mesti ada perbedaan. Meskipun misalnya pendapatnya sama, tapi kadang cara mengungkapkannya kan berbeda. Ya, cara kemudian memberikan penjelasannya berbeda. Walaupun nanti di ujungnya di satu aspek tertentu, aspek hukum misalnya, sama-sama menyampaikan sesuatu yang pasti sama, karena ketika hukum Allah itu banyak kesamaan, mesti sama sebenarnya, tidak banyak. Nah, baru setelah itu pendapat tadi adalah berbeda pendapat, ada satu yang lumrah dan terjadi di tengah-tengah kita. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Waktu kita sudah 18.00. Atau ini Pak Abdul Muiz nih yang mau memberikan penutup. Enggak, silakan Pak. Pak Abdul Muiz. Mangga. Udah mau maghrib Pak, ini udah mau berangkat ke masjid. Nanti aja minggu depan ya Pak. Minggu depan ya, oke. Ya. Terima kasih, ini waktu kita sudah 18.01 nih, sudah 1 menit. Terima kasih. Di akhir pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Robbi inna ilman nafi'an warzuqna fahman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Senin depan insya Allah. Ya Bapak siap. Ya baik Pak. Dadah.